Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana, NIM B102117116, mata kuliah pengantar akuntansi, yang dimana menyuruh mengerjakan tugas menjelaskan laporan Garuda Indonesia dan Enron dan perusahaan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah kronologi kasus laporan keuangan Garuda Indonesia hingga terkena sanksi. Garuda Indonesia pada hari itu dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintahan dan non-pemerintah. Pasalnya dalam laporan keuangan Garuda ditemukan keganjalan. Nah, bagaimana kronologinya? Disinilah awal mula kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia dimulai pada tanggal 2 April 2019. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia membukukan lebih bersih atau laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau sekitar 11 miliaran, asumsi kurs 14.000 per dolar AS dollar. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi atau hutang sekitar 216,5 juta US dollar. Nah, namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komersi Garuda Indonesia, yakni Chairul Tanjung dan Doni Oskaria yang saat ini sudah tidak menjabat, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan persyaratan standar akuntansi keuangan PSAK. Pasalnya Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahta Aero Teknologi yang memiliki untung kepada maskapai berplat merah tersebut. PT Mahta Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan. Nah, pada tanggal 30 April 2019, BEI panggil direksi Garuda. Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP, Tanu Barata, Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan-rekan. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada kantor akuntansi publik KAP, Tanu Barata, Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang menuai polemik. Pada 3 Mei 2019, penjelasan Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan. Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komersinya. Meski maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahta Aero Teknologi. Pada 8 Mei 2019, Mahta Aero buka-bukaan soal kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahta Aero Teknologi. Pasalnya, Mahta sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari 10 miliar. Dinilai berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dengan menandatangani kerjasama dengan Garuda, Mahta mencatatkan utang sebesar 239 juta US dollar kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Pada tanggal 21 Mei 2019, DPR panggil manajemen Garuda Indonesia. Sebulan kemudian Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jajaran direksi dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasan Direktur Utama Garuda Indonesia, Gusti Nugraha Akhara Dana Diputra, mengatakan latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahta Aero Teknologi terkait penyediaan layanan WiFi on board yang dapat dinikmati secara gratis.
Pada tanggal 14 Juli 2019, Kemenku temukan dugaan laporan keuangan Garuda tak sesuai standar. Kemenku telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIIA yang menuai polemik. Sekretaris Jenderal Kemenku Hadianto menyatakan berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP, disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan kepada KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018. Pada tanggal 18 Juni 2019, BII tunggu keputusan OJK. BII selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda Indonesia. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK, namun BII belum menebarkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa. Dan pada akhirnya Garuda Indonesia kena sanksi dari OJK, Kemenku, dan BLI pada tanggal 28 Juni 2019. Setelah penjelasan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Untuk auditor Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda sebesar 100 juta. Selain itu ada 2 poin sanksi lagi yang diberikan OJK, yakni Garuda Indonesia harus membayar 100 juta. Selain itu masing-masing direksi juga harus membayar 100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga otoritas jasa keuangan Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta kepada maskapai berlembaga Garuda Indonesia. Nah, itu adalah kasus dari Garuda Indonesia. Kita bakal lanjut ke kasus berikutnya, yaitu kasus perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya atau Persero, dikategorikan sebagai kasus korupsi berskala besar. Pasalnya beberapa lembaga negara sampai harus ikut turun tangan menangani kasus ini. Oleh karena itu, ini adalah fakta terkait kasus Asuransi Jiwasraya. Yang pertama, 5 tersangka kasus ditetapkan Kejagung. Pada 15 Januari tahun 2020, Kejaksaan Agung resmi menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus dengan korupsi dalam pengelolaan keuangan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya. Yang kedua adalah terungkapnya manipulasi laporan keuangan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan BPK telah melakukan 2 kali investigasi pada PT Asuransi Jiwasraya sepanjang tahun 2020 hingga 2019. Hasil pemeriksaan menunjukkan Jiwasraya pernah melakukan modifikasi laporan keuangan pada tahun 2006. Yang ketiga, Jiwasraya memiliki lebih dari 5.000 transaksi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kejaksaan Agung menyebut ada lebih dari 5.000 transaksi investasi di PT Asuransi Jiwasraya sepanjang tahun 2009 sampai 2018. Transaksi ini menimbulkan masalah tekanan likuiditas di Jiwasraya yang berimbas pada gagal bayar. Pada transaksi ini menimbulkan masalah tekanan likuiditas di Jiwasraya yang berimbas pada gagal bayar. 5.000 transaksi investasi ini mencakup investasi di reksadana, saham, pengalihan pendapatan. Sebagian besar investasi dilakukan pada saham dan reksadana berkualitas rendah. Jiwasraya diketahui menempatkan investasi pada saham sebanyak 22,4% senilai 5,7 triliun dari aset finansial. Dari jumlah ini 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik dan sebanyak 95% dana ditempatkan di saham yang memiliki kinerja buruk. Kemudian investasi juga dilakukan pada reksadana sebanyak 59,1% senilai 14,9 triliun dari aset finansial. Dari jumlah ini, sebesar 2% dikelola oleh manajer investasi Indonesia berkinerja baik.
sedangkan 98% dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk. Nah, yang keempat, ada penyelesaian dana nasabah dilakukan setelah tanda tangan holdingisasi. Menteri Budaya Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan rencana pengembalian dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya Persero akan dilakukan bertahap setelah holdingisasi ditandatangani sekitar akhir bulan Februari. Pembentukan holding ini diperkirakan akan menandatangani dana segar cash flow sekitar 1,5 triliun atau 5 triliun. Yang kelima, ada PT Bahana Pembina Usaha Indonesia Persero jadi induk holding BUMN asuransi induknya Bahana. Sekarang sedang proses pembuatan PP-nya, ujar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmojo. Di bawah holding ini nantinya akan ada perusahaan-perusahaan seperti PT Asuransi Jasa Indonesia, Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Asuransi Kredit Indonesia, serta PT Jasa Harja. Yang keenam, ada rencana manajer Jiwasraya. Tidak hanya itu, Erick mengungkapkan adanya rencana pembentukan anak perusahaan Jiwasraya, yaitu Jiwasraya Putra, yang digandakan akan menyelamatkan Jiwasraya. Pembentukan ini mencapai 1-3 triliun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena salahnya datangnya dari saya dan yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.